Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang saya kasihi, puji Tuhan oleh anugerah Tuhan, saya bersyukur hari ini saya sehat, diberi kesempatan oleh Tuhan masih dapat kembali berada di channel ini untuk memberkati Anda semua dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya berdoa, Bapak Ibu senantiasa diberkati juga dengan kesehatan dan berkat-berkat Allah yang melimpah. Nah Bapak Ibu Jemaat Tuhan, firman Tuhan yang saya akan sampaikan di hari ini saya akan beri tema bekerja dalam senyap. Nah mari kita akan membaca Yohanes pasal yang pertama ayat 26 sampai 27. Yohanes menjawab mereka katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Saudara, sebelum saya menjelaskan ayat ini, saya ingin menyampaikan sebuah kisah atau cerita yang patut Bapak Ibu ketahui. Nah, salah satu pembantu Presiden Indonesia, yaitu Bapak Presiden Jokowi, salah seorang yang memiliki peranan penting di dalam membantu Bapak Presiden untuk pekerjaan pembangunan infrastruktur negara kita. Beliau adalah Bapak Basuki Hadi Mulyono. Dialah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pria asal dari Surakarta ini ternyata memang tidak banyak diekspos di media sosial dibanding dengan pimpinannya, yaitu Bapak Presiden Jokowi. Namun tahukah Anda, kecemerlangan daripada Bapak Presiden Jokowi tentu tidak pernah terlepas daripada pekerjaan Bapak Basuki Hadi Mulyono. Ternyata Bapak Basuki ini adalah orang yang sangat luar biasa dan mengagumkan. Pekerjaan jalan tol yang ada di Pulau Sumatera, di Pulau Kalimantan, di Pulau Sulawesi, bahkan pembangunan proyek Trans Papua, dan juga pekerjaan ruas jalan tol yang ada hampir di seluruh Jawa ini, termasuk pembangunan bendungan dan juga pembangunan bandara. Semua ini dikerjakan oleh tangan dingin daripada Bapak Basuki Hadi Mulyono. Luar biasa. Beliau ini selalu bekerja dan bekerja dan bekerja. Tentu Bapak Basuki ini memiliki kemampuan yang luar biasa. Bagaimana tidak? Dia harus mampu menangkap apa yang menjadi visi daripada Bapak Presiden Jokowi. Dan dia juga harus mampu dapat menangkap apa yang menjadi arahan Bapak Presiden. Dan ia juga harus memiliki kecekatan dan tanggung jawab yang tidak mudah, karena ada target-target yang harus ia selesaikan. Dan semuanya dikerjakannya dengan hasil yang memuaskan. Saudara, betapa mengagumkan pekerjaan daripada Bapak Basuki Hadi Mulyono ini. Inilah yang saya katakan bekerja dalam senyap. Saudara, di dalam dunia gereja, di dalam dunia pelayanan, tentu dibutuhkan orang-orang seperti Bapak Basuki Hadi Mulyono. Orang-orang yang tidak pernah memiliki tendensi-tendensi tertentu. Orang-orang yang tidak pernah mencari apa yang namanya kepopuleran. Bahkan tidak pernah ingin dipublikasikan, termasuk juga tidak pernah mencari apa yang namanya pujian atau tepuk tangan. Saudara, tahukah Anda, Bapak Basuki Hadi Mulyono ini, beliau sangat luar biasa. Dia tidak pernah terekspos di media sosial, namun dia bekerja dalam senyap. Dia tidak banyak bicara, tapi dia bekerja luar biasa. Nah, bagaimana dengan kita orang-orang Kristen hari ini? Apakah ketika Anda melakukan tugas dan tanggung jawab Anda di dalam pelayanan, atau mungkin Anda di dalam melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan
yang ditugaskan kepadamu? Apakah Anda hari ini bekerja dalam senyap? Atau seringkali kita menjadi orang yang cenderung untuk banyak bicara tapi sedikit bekerja. Nah, ini yang sangat disayangkan. Banyak orang hanya bisanya bicara-bicara, banyak ngomong tapi bekerjanya nol. Banyak bicara tapi pekerjaannya sedikit. Banyak ngomong tapi hasilnya tidak memuaskan. Saudara, saya berdoa, mari hari ini belajarlah, bekerjalah dalam senyap. Tidak banyak bicara, tapi bekerjanya luar biasa. Nah, inilah yang sungguh mengagumkan. Apa yang dilakukan oleh Bapak Basuki Hadimulyono ini, tentu ini tidak jauh berbeda dengan pelayanan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah seorang hamba Tuhan yang memiliki pelayanan, bagaimana ia mempersilahkan Sang Mesias untuk datang. Dia tidak pernah mencari popularitas. Beliau adalah orang yang memberi jalan daripada Yesus Kristus hadir pada waktu itu. Dan Yohanes Pembaptis bekerja dalam senyap. Sehingga kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-30, Bapak Ibu. Coba perhatikan Yohanes 3 ayat 30, firman Tuhan berkata, "Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Saudara, sungguh luar biasa hati daripada Yohanes Pembaptis ini. Dia tidak pernah mencari popularitas. Dia tidak pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Beliau bekerja dalam senyap. Ia hanya melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang perintis untuk Sang Mesias boleh hadir. Dan ia benar-benar bekerja secara maksimal. Saudara, mari hari ini jadilah orang-orang yang bekerja dalam senyap. Mari jangan banyak bicara, tapi nol dalam pekerjaan. Lebih baik kita bekerja dengan maksimal, tapi tidak usah banyak bicara. Tidak usah mencari pujian. Tidak perlu untuk diberi pujian. Bahkan jangan mencari apapun, termasuk kemuliaan untuk diri sendiri. Tapi yang terpenting, lakukan yang terbaik. Lakukan apa yang luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Dan ketika Anda bekerja dalam senyap, maka saya yakin dan percaya segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan tentu Anda juga akan diberkati oleh Tuhan. Saya berdoa hari ini makin hari, mari kita harus makin belajar untuk rendah hati. Dan ingat yang terpenting, belajarlah untuk bekerja dan bekerja dan bekerja. Namun bekerjalah dalam senyap. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.